Iya, warga konteks. Ini giliran gue nih Wah, sekarang, iya. ya kan? Gitu. Gue nggak pernah nih kayak dapet yang beginian nih. Ini gila nih. Digebukin kan Iya, begitu, iya, iya, digebukin bener, gitu, bener, digebukin. Kalau cuma satu-satu kan nggak digebukin namanya. Berasa diinterogasi nih gue. Penyidiknya beda-beda. Penyidiknya beda-beda. Nanti BAP ini, BAP. Aduh, amit-amit. Ya, masih bersama saya dan di Mahendra dan tamu kita hari ini, Iman Priyono. Tadi ada beberapa pertanyaan yang terlihat jawabannya mikirnya agak lama sebenarnya. Apalagi menyangkut tadi ada kata istihad, itu tuh udah ngeri itu ngeri itu kalau udah ini satu Tapi gini, gua mau nanya beberapa hal yang di luar informasi yang berkembang secara formal, gue mengatakan. Karena kalau tadi Iman udah ngomong ada soal gorong-gorong nih gitu ya. Tentu yang main gorong-gorong kan bukan cuma di Iya. semua main gorong-gorong kan gitu. Nah, kalau pas digorong-gorong kadang-kadang ketemu nggak tuh sama yang seragam coklat, Tikus seragam gitu. hijau, seragam coklat, seragam hijau bukan tikus. Wah, lu kacau lu. Kan digorong-gorong. Iya, Lo emang nemuin di gorong-gorong yang seragaman? makanya gue nanya, ketemu nggak yang begitu-begituan? Jangan-jangan ketemu nih gini. Itu ada nggak tuh yang digorong-gorong tuh ya? Pakai surat. Kalau kita sih berharap nggak ketemu ya. Berharap tapi Berharap nggak ketemu. Kenapa bang? Karena kita masih masih terus berharap. Kalau boleh nih podcast juga nasihatin gitu ya. Teman-teman yang berbaju coklat dan hijau ini sesuai dengan aturan itu kan mereka harus netral. Jadi kita nggak kepengen ketemu mereka di gorong-gorong. berarti cuma nggak ketemu ya, bukan berarti nggak ada kan? Ya itu nggak tahu gue. Gue berharap sih nggak ketemu ya. Nah, ini soal debat. 2019, lo kan langsung tuh mendirect tuh kan gitu kan. Nah, sekarang kan masuk di Salahuddin. Balik lagi gue nanya gini, signifikansi debat sebetulnya. Sejauh mana sih signifikansi debat ini terhadap artinya tadi perubahan perilaku voters kemudian untuk bisa menentukan pilihan gitu dengan adanya debat capres ini. Menurut lu gimana? Itu yang gue bilang tadi bang. Jadi yang akan berpindah tuh emang kan kalau menurut banyak ahli cuma 3-5%. Ya. Tapi kalau ngelihat kondisi survei sekarang yang bukan nggak mungkin nanti di ujungnya misalnya perbedaan tipis, misalnya masih ada di ruang margin error 2-3%, kan 1% aja dia berarti itu. Jadi itu yang kita nggak boleh anggap remeh debat. Nah, kalau gue juga melihat gini, debat di tahun ini dibanding 2019 tuh ada yang signifikan berbeda. Apa itu? Media sosial. Zaman dulu, 2019, media sosial kan nggak semasif sekarang. Kemarin tuh durasi debat, let's say 3 jam, gue rasa itu akan membuat jutaan konten kecil. Dan itu nggak ada di 2019. Jadi penetrasi terhadap publik itu jangan-jangan melampaui analisis para pakar yang based on-nya 2019. Karena yang model kayak gini ini belum ada nih. Kita belum pernah tahu. Artinya 35% itu kan pada konteks ininya aja kan, perdebatannya saja. Iya. Tapi pasca itu dengan kemudian dipretelin satu-satu jadi konten itu dan itu tersebar, itu justru lebih bisa jadi 3 sampai lebih dari itu. Dan yang itu yang kalau kita mau gatuk-gatukin ya bang ya, jangan-jangan ini mengkonfirmasi 2024 adalah pemilu media sosial, pemilu TikTok dan Instagram. Kenapa? Karena orang yang terpapar dengan platform media sosial itu sekarang kan banyak banget. Dan model pemilu yang kayak gini kan barusan kejadian ya, kayak di Filipina dan seterusnya. Betapa orang akhirnya preferensinya itu belok melalui media sosial. Ini yang kita lagi perhatikan bang. Itu yang lagi kita perhatikan. Jangan-jangan dulu cuma 3-5% yang belok. Jangan-jangan sekarang bisa melampaui itu gara-gara penetrasinya itu lebih mengakar. Pada konteks itu sekarang pertanyaannya, ketika media sosial mendapatkan kuasa cukup besar di dalam mengisi kepala, lalu proses demokrasi hari ini seperti apa sebenarnya? Gua rasa lo punya jawabannya sendiri juga.
Dia curang dia curang dia. Satu orang. Kayak baja lu tau nggak ngelesnya ya baja itu nggak? Ini yang sejujurnya agak ngeri, Pak. Karena kalau dulu di TV itu aturannya kan ketat. Kita punya Komisi Penyiaran Indonesia, KPI yang melototin gitu ya. Lo ada misalnya belahan dada sedikit nggak boleh, ada rokok nggak boleh gitu. Lah media sosial nggak ada aturannya, Bang. Dan bukan nggak mungkin ruang media sosial itu juga karena nggak ada aturannya gue ngerokok ya. Ajar, Bang. Gue ngopi, Bang. Karena nggak ada aturannya, bukan nggak mungkin sebenarnya suasananya bisa melampaui memori kita soal kontestasi pemilu. Black campaign, negatif campaign tuh bisa jadi lebih masif nantinya. Lu ngomong tiba-tiba yang gue kebayang di gue adalah situasi media sosial sangat anarko betul ya. Itu yang gue ngeri. Artinya lu sepakat itu anarko. Iya, itu yang gue ngeri. Nah, sekarang gini. Orang kemudian melihat ya bagaimana perdebatan terjadi. Semua lihat kan gitu. Tetapi ternyata hasilnya tidak memperlihatkan itu. Misal saja gitu kan. Katakanlah Prabowo, Gibran menang. Terus gimana? Gimana, Bang? Dengan proses perdebatan yang seperti itu dan seorang melihat kok gitu sih, ada yang joget-joget di panggung gitu kan, ada yang marah-marah di panggung, malah itu yang menang gitu. Ya itu pasti dibutuhkan dengan waktu sih, Bang. Ya, kalau itu yang terjadi, terus gimana? Ini yang gue ngeri, Bang. Soalnya gini, ini masih lanjut dari pertanyaan Abang sebelumnya. Dulu kan kita kadang-kadang menyederhanakan bahwa orang terdidik di Indonesia itu kan 12-13%. Jadi kalau ngelihat 2019, janjian yang nonton televisi, nonton debat itu, yaitu 12-13% atau dikonversi itu 30-40 juta suara. Tapi kan kalau sekarang beda nih, Bang. 12-13% itu orang terdidik, SMA ke atas itu tetap nonton, dan dia mungkin nonton TV, dan dia orang terdidik, preferensi pilihannya jelas karena literasinya banyak. Nah, tapi sekarang media sosial itu kan mungkin hampir 80-90% masyarakat Indonesia punya media sosial. Ini yang gue ngeri, Bang. Ya gue nggak berharap ada apa-apa ya, tapi kalau kualitas penyelenggaraan momentum demokrasinya buruk, yang gue ngeri, siapapun yang menang nggak bisa bangga, siapapun yang kalah bisa nggak nyaman kalahnya. Kan gini, Bang, kayak kita main bola nih, Bang. Gue main bulu tangkis atau basket. Sering kan kita menang atau kalah. Tapi seenak-enaknya kalah kalau semuanya fair. Wasitnya fair, lawan kita jago. Gue kalah, ya iyalah namanya lawan gue jago. Kalah kan nggak apa-apa juga, biasa, besok bertanding lagi. Namanya juga main. Tapi kan yang sekarang nih, sebagian publik melihat kayak orang lagi main bola. Lah, kok wasitnya kok tiba-tiba kayak ikut-ikutan ya gitu kan. Kita mulai duga-duga nih. Wah, itu aparat yang harusnya jaga kita kok kayak ngebantuin ya? Karena kasus MK itu masih duga-duga, ikut campur. Ya kalau emang udah jelas gitu. Jadi nggak duga-duga. Nggak duga-duga. Okay. Makasih Abang udah ini mewakili suara kita. Nah yang gitu-gitu, Bang. Yang gitu-gitu tuh gue udah bilang di banyak media sebenarnya. Ini yang kita khawatirin. Jangan sampai nanti siapapun yang menang nggak bisa ngangkat trofi, siapapun yang kalah nggak bisa nerima kekalahan karena ngerasa dicurangi. Itu yang kita ngeri. Ya, artinya bias media sosial potensinya sangat besar untuk itu. Gede, Bang, ngeri. Nah, apa kiat dari tim Ganjar untuk menghadapi situasi itu? Artinya ini kan berarti perang udara kan? Nah, apa juga kemudian narasi-narasi yang buruk? Hari ini kan gini, orang kayaknya lebih senang ya dengar narasi buruk ketimbang itu ya. Artinya kalau kita nonton debat saja gitu kan, mengapa kemudian debat Anies dengan Prabowo lebih eye catching ketimbang Ganjar? Mas Ganjar. Ya. Karena kan orang kita lebih senang drama. Nah, itu gimana untuk menghadapi voters yang senang dengan drama-drama, gimmick-gimmick? Apa juga mau terlibat di situ dengan gimmick-gimmick? Siapa tahu nanti Ganjar tiba joget-joget gitu kan? Kalau yang satu gemoy, yang satu letoy gitu. Nah, misal gitu kan. Kita sih semua infrastruktur pemenangan udah digerakkan untuk terus bersuara di akun pribadi,
di media sosial, di media konvensional, kita hampir Kontennya seperti apa? Sama juga kayak gitu, dengan narasi yang sama, yang berbalas pantun begitu. enggak macam-macam. Jadi tiap orang bisa beda-beda. Jadi yang khas dari kubu kita tuh kerelawanan, Bang. Ya. Memang kita tuh udah ngumpulin kemarin cuma di Jawa, Banten aja hampir 1.200 simpul relawan. Itu udah kita kumpulin dan sekarang terus main di udara dan di darat. Isunya itu apa kita bekali harian. Jadi setiap hari ini teman-teman yang bergerak itu kita nggak jualan noise, kita jualan voice. Ya. Tiap hari kita kasih hari ini feeding isunya ini, tolong kita sampein ini. Misalnya Mas Ganjar nih yang lagi didorong, misalnya guru ngaji dapat gaji, satu desa satu fasilitas kesehatan, satu tenaga kesehatan, cara kampanye gimana, dan seterusnya itu tidak kita feeding tiap hari. Kalau kemudian cara-cara bermartabat seperti itu, kira-kira begitu kan? Setuju dong. Ya, oke. Cara-cara bermartabat seperti itu ternyata kalah. Kan sudah mengambil itu cara-cara. Yang menang justru cara-cara tadi, cara-cara joget-joget yang nggak jelas gitu misalnya. Itu tuh gimana terus? Ya, yang pasti kita akan setidaknya kita udah memberikan Ini 5 tahun loh. Iya. Ini untuk 5 tahun loh. Artinya akibatnya 5 tahun ke depan. Kira-kira gimana? Iya. Nasib Republik ini. Makanya kita berharap masyarakat bisa memilih yang benar. Masyarakat bisa teliti gitu ya, jangan terhipnotis dengan hal. Ini TVRI banget tuh, teliti sebelum membeli. Teliti sebelum membeli. Ya karena gue jujur ya, gue pribadi ya, gue tipe pemain voice sih bang. Ya gue nggak tahu ya, ada mungkin teman lain yang main noise gue nggak tahu ya, ada yang main di luar itu nggak tahu ya. Tapi kalau gue pribadi sih kerjaan gue pokoknya bikin yang bener aja. Nanti kalau soal menang kalah ya kita lihat di belakang gitu. Yang pasti sekarang kita lakuin upaya-upaya terbaik apa yang kita bisa aja. Apa yang kita mampu kita taruh. Lepas dari potensi kecurangan. Artinya begini. Ketika kecurangan itu sudah dimulai melalui proses MK. Setuju nggak? Iya. Setuju lo ya? Setuju lo. Setuju. Artinya proses kecurangan ini kan belum tentu, tidak ada jaminan berhenti. Ya kan? Untuk memastikan kemenangan tentu gitu. Sampai pada akhirnya kemudian proses berjalan sampai penghitungan suara dan semua proses itu terjadi. Potensi kecurangan tetap terjadi di situ. Oke? Dan akhirnya itu memenangkan. Memenangkan calon tertentu, karena begitu. Yang di backup oleh kekuasaan. Nah, pendidikan politik seperti apa? Peristiwa ini menjadi pendidikan politik seperti apa sih untuk masyarakat kita? Apakah memang ini yang diinginkan dari proses demokrasi yang terjadi hari ini? Kalau gue sih meyakini kebenaran akan mencari jalannya sendiri, bang. Ini kelihatan retorik ya. Tapi lo pernah bayangin nggak? Bukan kelihatan, emang retorik banget itu. Iya. Tapi lo pernah bayangin nggak apa yang abang-abang lakuin 98 jadinya kayak sekarang gitu? Jadinya bisa meruntuhkan Soeharto gitu. Kan dulu mungkin kalau misalnya 3 tahun ke belakang sebelum 98, mungkin jatuhin Soeharto tuh waktu itu utopis loh. Wah itu ada di ngimpi aja nggak pernah kali lo bisa jatuhin Soeharto. Ya sama kayak sekarang. Kita kan ngelihat wah kok yang warna ini misalnya yang sebagian menganggap misalnya ada keberpihakan aparat udah ada di kubu sana gitu. Wah kita kok cuman bareng rakyat doang. Wah apa bisa menang gitu. Kalau gue sih yang penting kita kerja terus. Bangsa ini udah teruji kok, yang lemah itu malah bisa menang. Yang bersama rakyat itu malah bisa menang. Ini agak ngomong belak-belakan ya. Sengatur-ngaturnya misalnya pemain-pemain aparat segala macam. Menurut gue ya tetap mata uangnya itu masyarakat. Di satu sisi yang dibilang Pak Prabowo dan Gibran, ya nanti kita lihat aja masyarakat. Itu emang jangan-jangan itu mata uang terakhir memang. Itu makanya yang gue bilang tim gorong-gorong itu sebenarnya akar rumput relawan kita. Akar rumput relawan kita akan canvassing dari pintu ke pintu, Bang. Dan ini nggak main udara, benar-benar dari pintu ke pintu kita akan ngeyakinin. Lo harus pilih Ganjar atau Mahfud. Karena kalau enggak, bonus demografinya udah tinggal 15 tahun lagi gitu ya, jelang 2045. Kita nggak mungkin setback.
kalau kita salah pilih pemimpin, jangan-jangan kualitas demokrasinya terus menurun, penegakan hukumnya juga apalagi gitu. Jadi kita akan ketok pintu mulai dari ya saat ini ke depan tuh akan main daratnya lebih banyak. Gue mau change the subject ya, Iya. dari persoalan pemilu. Gue ingin masuk pada konten. Hmm. Konten tawaran gagasan dari tim Ganjar. Iya. Oke. Pertanyaan begini, dari kemarin beberapa kali kemunculan Ganjar, saya pribadi belum melihat itu. Saya Belum terpuaskan ya, gitu. ada hal yang belum. Karena begini, hari ini Indonesia ini kan tidak ada di ruang hampa. Iya. Dia bukan ruang steril. Karena Indonesia ada di dalam tata pergaulan dunia. Iya. Ya. Sementara kita tahu hari ini sedang terjadi perubahan besar di tingkat global secara geopolitik. Nah, apa sih gagasan-gagasan Ganjar ketika melihat perubahan situasi geopolitik hari ini? Apa sih? Yang pasti itu Mas Ganjar kan dan Prof Mahfud itu pengen ada kemandirian. Kita harus menyelesaikan, kalau bahasanya Pak Jokowi, hilirisasi, bahasa kita juga industrialisasi dan hilirisasi. Kita harus selesaiin itu. Dan salah satu yang paling penting kalau kita punya kemandirian dan kedaulatan, kita bisa ngomong banyak hal di suasana geopolitik yang sangat fuka ini, yang sangat berubah-ubah, sangat nggak menentu. Lo bayangin Bang, kalau kita apa-apa impor, apa-apa didikte, komoditas kita terganggu 1-2 di pasar internasional, kemudian mempengaruhi pendapatan APBN kita selemah itu sedemikian rupa terus-terusan Bang. Kan kita makin nggak bisa berbicara. Jadi makanya Mas Ganjar kepengen, jadi pondasi visi misi Mas Ganjar tuh 3 Bang. Gandakan pendapatan, kemudian sikat korupsi, sama poles dengan birokrasi. Kalau di poles dengan digitalisasi, kalau disingkat gaspol. Karena kita menganggap 3 hal ini, pondasi ini emang sama-sama nggak kuatnya. APBN kita pendapatannya masih terbatas, ya kan? Korupsi masih ada di mana-mana, di segala level. Tetapi itu kan baru akan dikerjakan ketika nanti berkuasa. Oh iya. Sementara kan situasi geopolitik dunia kan sudah sedang berjalan hari ini. Artinya kan nggak bisa nunggu, berhenti dulu lo ya. Gue mau ngerjain yang gas tadi itu. Gaspol. Gaspol tadi mau gue kerjain dulu, jangan, nggak bisa. Tetap tadi influence, pengaruh dari perubahan geopolitik itu kan terasa di Indonesia. Nah, apa sih yang bisa segera dilakukan untuk menghadapi situasi ini? Karena ini situasi yang sangat taktis. Artinya global shifting hari ini, power shifting secara global, memang tidak dengan judul yang lama ya. Artinya dulu kan judulnya tahun 60-an itu kan kapitalisme versus komunisme, kira-kira begitu. Hari ini kan multipolar dengan unipolar gitu kan. Tapi pelakunya, state actor-nya kan tetap itu. Ya ada Rusia, Cina dengan BRICS-nya, ya kan, dengan SCO, ya kan. Sementara kemudian Amerika dengan NATO dan Uni Eropa. Tetapi kan ya kita tahu pelaku-pelakunya masih hal yang sama. Dan hari ini eskalasinya naik dengan kemudian bukan hanya persoalan Rusia Ukraina, tetapi juga kemudian persoalan Israel Hamas. Dan bukan tidak mungkin dalam waktu dekat misalkan kemudian ada letupan di Taiwan atau Laut Cina Selatan, dan itu di halaman rumah kita. Ini kan sesuatu yang kemudian dalam jangka waktu dekat itu bisa sangat berpotensi terjadi. Sementara saya ingin tahu gagasan yang dari Mas Ganjar mengenai situasi internasional, kebijakan internasional. Kalau menurut gue nih Bang, yang penting dari itu semua adalah kepemimpinan yang kuat. Terlepas ngomongin program ya. Sebelum ada programnya, kita kan harus memastikan kepemimpinan nasional kita firm, kuat, kokoh. Nah, kita melihat Pak Mahfud, Mas Ganjar, ini orang yang masuk ke politik itu dari akar rumput. Orang yang ngerti kekuatan bangsa kita. Kekuatan gotong royongnya itu ada di mana, kekuatan saling bantunya ada di mana. Prof Mahfud orang yang sangat paham hukum, pernah di legislatif, dan bahkan pernah di eksekutif. Nah, dengan kepemimpinan yang kuat dan kepemimpinan yang kokoh, itu kan kita nggak akan mudah didikte. Itu yang kita kepengen sampaikan. Dan kalau kebijakan luar negeri bebas aktif, itu kan memang udah tersurat bahwa kita akan melakukan itu, Bang. Ya, bebas aktifnya kan bukan berarti kemudian tidak punya diam, nggak punya sikap. Artinya kepentingan internasional terhadap Indonesia kan kuat sekali. Satu contoh saja, persoalan nikel. Bagaimana kemudian itu dibawa ke sidang Uni Eropa kan? Artinya dari satu hal saja, ketika kita mencoba mengelola itu sendiri,
Responsnya kan begitu. Artinya tekanan-tekanan dari internasional yang berkepentingan terhadap Indonesia sangat kuat. Nah, bagaimana kita bisa menjaga tadi bicara tentang kemandirian ekonomi ya. Kalau saya lebih suka mengatakan berdikari, bukan kemandirian, tapi berdikari ya, berdikari. Itu bisa kemudian terselenggara ketika kemudian kekuatan internasional tidak pernah membolehkan kita untuk bisa mengelola segenap kekayaan alam di negeri kita sendiri untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, misalkan gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Karena ini bukan peristiwa yang baru terjadi hari ini. Ini yang membedakan Mas Ganjar sih kalau menurut gue, Bang. Mas Ganjar tuh berangkat berpolitik dengan ideologis. Ya. Abang mungkin masih ingat kenapa di saat Mas Ganjar mulai mau running presiden, kemudian ada isu U20 dan Mas Ganjar tetap kasih statement soal Palestine atau soal Hamas dan Israel. Karena ideologis. Sebenarnya soal lainnya ada, tapi soal yang lebih besar ideologis. Jadi ini yang membedakan kepemimpinan Mas Ganjar dan mungkin dengan para paslon yang lain. Kan kita lihat ya, Mas Ganjar itu berangkat dari PDI Perjuangan yang punya dasar ideologis yang begitu kokoh dan mereka jaga at all cost. Iya kan? Kan bahkan nih udah ada di media ya, waktu Mas Ganjar sampaikan keputusan soal U20 dalam kapasitas sebagai gubernur, Pak Jokowi kan sebenarnya mengingatkan, ini nanti elektoral bermasalah loh kalau kamu kasih keputusan gitu. Apa yang disampaikan Mas Ganjar? Oh ya Pak, kami pahami dan saya akan buat ini rebound lagi. Message-nya apa? Dia tetap pilih ideologinya. Jadi abang bayangin, di tengah percaturan politik internasional yang akan begitu kompleks dan ada di halaman pintu kita, sebut saja Laut Cina Selatan, apa jadinya kalau kita membuat kebijakan-kebijakan luar negeri tanpa ideologi? Centang perenang, Bang. Nah, ini yang dimiliki Mas Ganjar sekarang. Artinya, dalam posisi itu, bukan tidak mungkin justru Ganjar tidak menjadi favorit dari kepentingan internasional, sehingga tidak ada dukungan internasional terhadap Ganjar. Dan ini kemudian akhirnya justru mematikan dia. Artinya calon-calon yang lebih disukai oleh kepentingan internasional yang akan didukung. Itu gimana? Kayaknya abang udah mendengar itu ya, Bang? Enggak. Gue mau nanya aja gitu loh. Kalau Mas Ganjar, sepengetahuan saya ya, kita setia pada perjuangan ideologi kita. Ya, artinya dengan cost itu. Ya, dengan konsekuensi bahwa kemudian akhirnya ada satu kekuatan internasional yang menghendaki Ganjar tidak jadi presiden karena kepentingan itu harganya. Itu harga ya? Itu harganya. Artinya besar kemungkinan kalau dia tidak jadi karena itu. Bukan tidak mungkin. Kan abang yang cerita di awal, ini bukan ruang hampa. Siapa bilang negara lain nggak punya kepentingan politik di sini? Enggak lah. Emang itu akun-akun di media sosial semua dioperasikan dari sini. Siapa yang bisa jamin itu semua di sini? Kan bukan nggak mungkin kalau kita cek IP-nya ada di mana, ada di mana. By proxy ya? Itu rahasia umum. Oke. Makanya justru di titik itu kita gue Bang masuk ke politik ini kan seumur jagung. Tapi gue pastikan gue masuk ke sini basisnya ideologi. P3 itu gue periksa ideologinya dulu sebelum gue masuk. Sama dengan Ganjar. Diagnosa dulu ya? Iya. Udah kayak dokter lu. Nah, satu pertanyaan gue. Ini. Ada isu global. Dan ini isu global. Gue yang ngangkat pada isu global ya. Artinya kembali, kita tidak berada di ruang hampa. Ini lo dapet di Gunung Kemukus nih Bang? Ya. Di sana BTS-nya kenceng soalnya. Langsung satelit tuh. Jangan salah, di Gunung Kemukus satelit langsung. Ya kan, jadi nggak ada distorsi. Nah, begini. Soal global warming. Concernnya sejauh mana sih? Karena ini sangat ya dimakan mati bapak, nggak dimakan mati ibu, kira-kira begitu ya. Satu sisi krisis iklim, global warming, kemudian pencemaran dan sebagainya, ini menjadi isu global. Ya. Sementara tadi mungkin kita agak tidak sepakat untuk istilah bonus demografi, karena jumlah penduduk dunia udah 8 miliar nih. Iya Bang. Bahkan masih bertambah ya. Iya, Bang. Artinya kalau saya mengatakan itu petaka demografi, bukan bonus demografi. Karena 8 miliar mulut yang harus dikasih makan. Iya. Artinya, di sisi yang lain, pencairan kutub. Artinya, permukaan air laut meningkat. Ini kan memakan daratan menyusut dong. Gitu kan. Kebayang, 8 miliar orang dengan daratan yang tidak bertambah, bahkan cenderung menyusut, dengan semua aktivitasnya dan kebutuhan hidupnya.
Sejauh mana Ganjar membaca itu? Dalam skala yang kecil, Ganjar pernah terapkan desa mandiri energi, dan itu terjadi di banyak desa di Jawa Tengah. Ini rasanya mencoba menjawab bahwa kebutuhan energi itu harus baru terbarukan, ya, bahkan dari sampah dan seterusnya itu coba dilakukan. Terus yang kedua, bahkan di platform ekonomi kita itu mengusung 3 platform ekonomi: green economy, blue economy, digital economy. Di green economy emang kita berharap ya ekonomi yang kita buat nanti ke depannya memang harus ekonomi yang punya perspektif lingkungan. Spiritnya ada di situ, Bang. Kita nggak berharap lagi kita tuh penyuplai misalnya cuman sumber daya alam. Harus ada produk-produk turunan yang dampaknya lebih besar. Kan karena secara tidak langsung itu akan kita menghemat gitu ya, menghemat cadangan sumber daya alam yang kita miliki. Jadi memang upaya ke situ itu difikirkan terus, Bang, terobosan-terobosannya. Jangan kira visi misi yang udah ditaruh di KPU itu barang mati, enggak. Jadi setiap hari atau di momen barang mati berarti bisa tereduksi dong. Justru bisa berkembang. Oh, oke. Kan kayak masukan dari Abang gitu. Itu bisa jadi masukan dari gue nggak ngasih masukan, gue lagi nanya sama lu. Iya, enggak, pertanyaan Abang itu bisa jadi masukan buat kita. Oh iya. Ya. Jadi bahwa concern Abang soal ini kan kayak Bang Rocky Gerung juga ya waktu tanya soal sama Mas Ganjar soal lo tahu apa soal misalnya Sulawesi gitu. Ya Mas Ganjar coba jelaskan, tapi Bang Rocky berikan perspektif yang lain soal fauna, flora dan seterusnya. Jadi kita sih terus berdiskusi soal itu, tapi platform ekonomi green economy itu emang menjadi salah satu platform yang ada di visi misi kita, Bang. Ya, green economy menarik ya, green economy ini karena ini bicara tentang bagaimana ekonomi yang ekologis. Kira-kira begitu. Sementara hal ini selama ini 2 hal yang nggak pernah ketemu. Ya emang susah. Ya kan, satu sisi bicara ekonomi itu bicara kemudian daulat kapital. Ya kan, sementara dia ekstraktif. Dia selalu eksploitatif. Gitu kan. Sementara ekonomi kan ekologis kan enggak. Dia bicara tentang preservasi, bicara tentang konservasi. Bagaimana menyatukan 2 gagasan itu? Ya, gua rasa 2 kebutuhan itu. Gua rasa perlu ada titik equilibrium ya, Bang. Ini fun fact, Bang ya. One day gua sama Valerina Daniel, Valerina kan kebetulan kemarin jadi moderator debat juga tuh. One day gue sama dia pernah jadi duta satwa dan lingkungan. Penyelenggaranya itu siapa? Penyelenggaranya sebenarnya korporasi dan pemerintah. Nah di situ gue ngelihat kita penting sebenarnya memberikan penyadaran kepada korporasi juga, swasta. Karena entitas pemerintah, rakyat dan swasta kan orang-orang yang sebenarnya bisa berkontribusi, tapi kalau dia nggak sadar, dia justru abusive terus. Nah, di momen itu yang gue pengen sharing ke lo, Bang. Kalau mereka sadar, mereka sebenarnya nunggu sadarnya kapan? Enggak, nunggu sadarnya kita macam-macam caranya. Tapi bagi mereka yang sadar, gambar-gambarin itu. Kalau kita punya kekuasaan, kita bisa gampar. Tapi kalau kita nggak punya kekuasaan, kita nggak bisa apa-apa, Bang. Tapi ketika kekuasaan ada di tangan, jangan-jangan nggak jadi gampar karena dikasih duit. Gimana? Harus cari orang yang bisa nggak kayak gitu. Ganjar kayak gitu nggak? Menurut gue Ganjar punya keberanian itu. Yakin? Ya setidaknya itu yang gue yakin. Karena begini, ketika Jokowi naik di 2014, ya kan? Orang melihat dia sebagai satu figur darling yang wah ini memberikan harapan. Ya kan? Tiba-tiba di ujung kelihatan aslinya. Ada apa jaminan Ganjar tidak melakukan hal itu? Yang membedakan. Terus sekarang jadi orang baik. Wah ini keren banget. Tiba-tiba di ujung. Apa jaminannya? Karena semua tidak melihat itu di Jokowi di awal-awal, tapi di akhir tiba-tiba keluar tanduknya, keluar taringnya kan gitu, dan berdarah-darah gitu. Karena habis digigit soalnya. Kalau nggak berdarah-darahnya nggak digigit, cuma buat serem-serem aja gitu. Terus yang membedakan kalau menurut gue Ganjar lahir sebagai politisi dengan proses pematangan yang normal dan bisa dibilang baik. Kenapa? Dia dari politisi biasa, dia masuk dari legislatif, dia belajar di situ. Ngomong soal Gibran apa ngomong Ganjar? Ganjar. Oh, bukan Gibran ya? Tiba-tiba lu ngomong sebenarnya lagi ngomong Gibran apa Ganjar? Oke, Ganjar. Kemudian dalam prosesnya itu dia melalui banyak pematangan. Nggak busuk kan? Semoga nggak. Oke.
Yang membedakan Ganjar dengan Pak Jokowi mungkin itu ya. Kalau Pak Jokowi, Maksudnya Pak Jokowi menjadi busuk. maksudnya Pak Jokowi kan masuk kan lewat level eksekutif. Kalau Ganjar kan masuk legislatif, dia terbiasa mendengar suara rakyat yang berbeda sama dia. Ya abang tahu sendiri ya, abang kan pernah di DPR ya menjadi TA atau apa gitu ya. Kan emang di situ kan banyak pemikiran ya. Nah pemikiran itu menurut gua mendewasakan orang. Dan gue lihat Mas Ganjar terbuka terhadap kritik dan itu nggak normatif. Kan ada juga ya misalnya, oh saya nggak apa-apa kok dikritik, tapi pengkritiknya misalnya tiba-tiba ada yang manggil gitu ya. Walaupun ada pelapor ya, tapi kan sekarang kan sering berlaku gitu. Gue ngelihat Mas Ganjar punya itu. Dan Mas Ganjar relatif ya, secara akademik cukup terdidik, keluarganya begitu, dan salah satu simptom atau gejala Mas Ganjar ini orang yang baik, kita bisa lihat anaknya dan keluarganya. Buat milenial yang nonton konten ini, cek aja Alam Ganjar kayak gimana. Periksa otaknya dengan cara periksa omongannya. Ada nggak rasa Alam Ganjar itu, misalnya ditanya, boleh nggak dibandingin sama Gibran? Boleh nggak? Boleh. Oh, boleh. Boleh. Okay. Misalnya Mas Alam ditanya, Mas Alam akan masuk ke politik nggak? Oh iya, saya akan masuk setelah bapak saya pensiun. Clear. Dia tahu kalau bapaknya masih on board, kemudian dia masuk ke arena, pasti itu abusive. Pasti kecenderungan itu ya. Nah itu yang gue rasa kita punya harapan di Mas Ganjar. Last but not least. Ya. Saya kemarin baru mengikuti satu webinar yang diisi oleh satu pembicara ahli air, ahli hidrologi. Iya bang. Saya cukup kaget dengan satu informasi yang disampaikan tentang ke depan ini bukan hanya soal krisis pangan. Akibat iklim ya, akibat krisis iklim ini bukan soal krisis pangan, tapi juga krisis air. Air bersih. Artinya orang masih boleh tidak makan, tapi tidak bisa minum, kira-kira begitu. Artinya air ini satu kebutuhan yang sangat primer, mendasar untuk setiap manusia. 70% tubuh kita air. Ya. Apa gagasan ini langsung taktis ya, gagasan karena ini bukan bicara 10 tahun lagi, 15 tahun enggak. Yang saya dapat informasi ini ke depan sangat cepat. Artinya tadi 8 miliar jumlah penduduk manusia itu perlu minum, perlu makan. Artinya krisis pangan dan krisis air itu ada di depan mata kita. Sooner or later, ya kan? Suka atau tidak suka. Apa? Terobosan apa yang kemudian nggak lagi bicara tentang green blue, nggak itu konsep. Terobosan apa? Ini butuh terobosan. Gue terus terang mungkin nggak bisa menjawab ini secara selugas apa yang abang inginkan ya. Tapi memang krisis air. Ngelesnya asik loh, gue demen. Terus. Enggak, gue nggak ngeles. Gue jujur gue kurang dalam. Gue jujur gue kurang dalam dan gue nggak mau bilang gue ahli soal ini. Tapi bahwa kondisi air kita itu air baku itu semakin menipis, populasi semakin banyak. Kultur kita menghemat air masih sangat buruk. Ya kita bisa cuci mobil hampir setiap hari dengan membuang air yang banyak. Banyak gedung-gedung tinggi di pertengahan kota, defisit air itu sebenarnya ada di depan mata, itu memang PR sih bang. Itu gue setuju itu PR dan gue pribadi gue belum bisa jawab apa yang akan dilakukan, tapi gue rasa itu pertanyaannya lebih ngeri dari waktu di debat ya. Ngeri. Tapi bahwa kita concern terhadap lingkungan hidup tuh kita concern bang, karena kita sama-sama tahu ya. Air itu bahkan di banyak negara udah jadi kayak mata uang diplomasi kan, misalnya Malaysia dan Singapura dan seterusnya. Saya ingin masuk di dalam logika ideologinya seorang Ganjar. Ganjar GMNI kan dulu, nasionalis GMNI gitu kan. Dia terbiasa dengan pikiran-pikiran Soekarno, pasti. Ada satu hal yang disampaikan Soekarno tentang Trisakti. Pernah dengar juga? Gua sekolah di situ. Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan kebudayaan. Gagasan Trisakti ini diusung Soekarno tahun 60-an. Pasca dekret presiden. Tetapi itu belum sampai membuahkan, belum sampai berproses karena ada peristiwa politik yang terjadi di tahun-tahun itu. Kira-kira begitu. Malangnya ketika 65 Soeharto naik, Trisakti hilang. Diganti oleh trilogi pembangunan. Pak Harto ya? Ya. Artinya apa waktu itu? Stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan ekonomi.
ekonomi menjadi garda terdepan, Mm. gitu kan? Di mana semua akhirnya menjustifikasi itu, termasuk sistem politik yang otoriter, diktatorial, semua didorong pada ekonomi. Nah, hari ini dalam semangat tadi, Trisakti tadi, saya mau tahu gagasan seorang Ganjar tentang kebudayaan. Oh, Bagaimana berkepribadian dalam kebudayaan? Saya ingin dengar. wah, gue nggak sangka nih pertanyaan ini keluar. Cuman ini keren, pertanyaan keren. Eh, Makanya visi misi Mas Ganjar itu yang gue lihat mengakomodasi banyak pikiran-pikiran budayawan sih, Mas. Ya, Mas Ganjar memang berharap ruang budaya ini tetap menjadi ciri khas. Kalau abang kemarin lihat debat, rasanya dari paslon yang lain misalnya, Mas Ganjar satu-satunya capres yang bicara kebinekaan berkali-kali. Iya. Kebinekaan kan pada medium yang luas juga bagian dari kebudayaan kita. Dan rasanya dalam kehidupan sehari-hari, Mas Ganjar salah satu calon presiden yang punya kekuatan visi terkait kebudayaan kita. Betapa Mas Ganjar menghargai misalnya adat istiadat, budaya, kebiasaan sosial, dan seterusnya. Dan ke depan komitmen Mas Ganjar, komitmen partai pengusung, rasanya paling clear di Mas Ganjar soal menciptakan ekosistem kebudayaan yang kondusif. Kan kita nggak mau ya, misalnya kebudayaan kita direduksi dengan cara misalnya direpresi kayak kemarin Mas Butet dalam salah satu pertunjukan terakhirnya tiba-tiba harus tanda tangan izin dan seterusnya, padahal kan itu ekspresi kebudayaan yang bisa jadi tidak menyenangkan semua orang. Karena saya juga terlibat di dalam kebudayaan, Iya, Bang. kerja-kerja kebudayaan Iya. dengan teman-teman jaringan. Mm. Terus terang kami mengalami persekusi di mana ketika kita melakukan satu ritual-ritual yang kemudian berbasis budaya, itu kemudian diserang. Nah, Iya. saya ingin bertanya, sejauh mana komitmen political will seorang Ganjar menghadapi, saya mengatakan, gerakan Arabisasi. Mm. Saya pengen dengar. Kalau saya lihat justru Mas Ganjar clear ya soal kebudayaan, dan Mas Ganjar akan melindungi semua bentuk aktivitas kebudayaan, laku kebudayaan, dan lihat aja track recordnya, Bang. Oke. Abang bisa lihat 3 presiden yang lain, lihat Mas Ganjar selama 10 tahun di Jawa Tengah, lihat Mas Ganjar selama ada di legislatif. Nggak ada Mas Ganjar justru punya masalah di sektor itu. Sementara yang lain mungkin punya. Ada satu hal, kita sama-sama warga negara Indonesia dan saya yakin Anda masih Pancasila, kan? Oh, Oke? iya dong. Oke. Dan kemudian undang-undang juga mengamanatkan tentang kemerdekaan di dalam beragama. MK juga kemarin sudah memutuskan bahwa agama-agama tradisi juga diakui. Ya. Ada pertanyaan saya sebenarnya begini. Mengapa agama-agama tradisi hanya boleh dicantumkan sebagai penghayat? Sementara, saya mohon maaf kalau saya mengatakan ini verbal. Agama-agama dalam tanda kutip impor justru kemudian boleh mencantumkan. Misalnya begini, kenapa teman-teman saudara saya yang di Sunda Wiwitan misalkan, dia tidak boleh mencantumkan Sunda Wiwitan misalkan. Atau kejawen gitu. Kenapa semua harus masuk ke penghayat? Nah, sejauh mana komitmen goodwill dalam konteks budaya tadi Ganjar terhadap itu? Saya ingin tanya. Saya rasa sih komitmennya clear, Bang. Apalagi soal kebinekaan ya. Atau begini pertanyaannya. Gimana? Sampai sejauh mana Ganjar mau memperjuangkan agama adat ditulis sama, diposisikan sama dengan agama-agama ini? Kalau Konghucu saja boleh ditulis kok. Kan lucu, tiba-tiba Sunda Wiwitan nggak boleh, Kejawen nggak boleh, Marapu nggak boleh, atau Parmalim tidak boleh. Hanya boleh penghayat. Bukankah ini pemilik negeri? Nah, ini bicara soal komitmen, kebangsaan, dengan basis PDIP, nasionalisme. Saya ingin tanya. Saya nggak akan tanya ini ke Anies, sudah pasti nggak. Yang abang lihat PDIP dan Ganjar selama ini kayak gimana, Bang? Berkomitmen nggak? Hari ini buktinya, yang saya katakan tadi, agama adat hanya ditulis penghayat. Mereka tidak dicantumkan sebagai agama saya apa? Sunda Wiwitan. Agama saya apa? Kejawen. Agama saya apa? Kapitayan atau Keharingan atau apa? Nggak. Coba dijawab. Saya rasa sih
apapun yang sifatnya marginal. Berani nggak menjanjikan untuk memperjuangkan itu? Kalau berjanji mungkin enggak bang, karena tentu apa ya, saya pribadi bukan satu-satunya orang yang bisa dimintai apa semacam pertanggungjawaban dalam konteks konsep begitu ya. Karenanya mungkin yang saya bisa jawab bahwa hal-hal yang sifatnya marginal tentu selama dia bagian atau entitas dari bangsa ini harusnya dilindungi. Kan negara itu melindungi semua gitu ya, dan tidak terkecuali teman-teman yang punya keyakinan berbeda, karena keyakinan itu kalau menurut saya juga tidak bisa dipaksakan kan, sehingga memang harus dilindungi. Negara harus hadir di situ. Oke, warga konteks, saya masih belum terpuaskan, tetapi nampaknya Mas Iman sudah kelelahan menghadapi geng-beng. Sesuai dugaan yang lebih senior skillnya tinggi bang. Tapi terima kasih Mas. Gue terima kasih bang. Ini kesempatan yang luar biasa, kita mendapatkan satu kesempatan untuk membuka dengan. Gue banyak belajar bang. Diskusi ini sangat hangat dan oke lah. Mohon maaf kalau nggak bisa memuaskan semua. Nggak, memang Anda bukan untuk memuaskan saya. Nggak akan bisa Nanti memuaskan. Gue akan coba. Karena pertanyaan ini akan saya sampaikan. Kalau saya ketemu Ganjar, saya akan ngomong itu. Bagus. Gitu. Karena saya tahu ada hal-hal yang tidak bisa Anda jawab. Tapi saya perlu sampaikan ini untuk mewakili, karena representasi Ganjar. Iya. Ganjar harus jawab itu. Kalau enggak, ya sudahlah. Lupakan tentang presiden. Iya. Pertanyaan yang menarik. Oke. Terima kasih. Balik lagi nih. Kita selesai. Balik lagi ke yang punya ini nih. Juru kunci. Juru kuncinya. Ayo, Bang Jo. Bang Jo. Ganti ini, apa namanya? Ambil alih. Dan gimana tadi lo ngobrol? Lo puas nggak pertanyaan gue? Enggak lah. Karena gini, bagaimanapun juga tamu kita tadi, Iman Priyono tadi, memang mewakili Imam. Iman atau Imam? Imam. Oke, Iman Priyono tadi ada di tim Ganjar. Iya. Tapi dia bukan Ganjar. Iya. Nah, itu yang membuat kita tidak puas sebetulnya. Atau jangan-jangan gue curiga lo nanya terus supaya ide-ide lo diambil, bahkan lo diambil untuk ikut di tim sana. Oh, enggak lah. Kalau ada tawaran itu gimana? Enggak lah. Nggak sanggup udah. Lo tetap diamin. Hah? Dikomul aja gua. Komul aja. Ini gue mulai mengarahkan karena banyak pertanyaan. Dan di Mahendra kemana gitu kan? Enggak. Iya. Gua tidak kemana-mana, tapi gua ada di mana-mana. Anjing, asik. Tapi pertanyaan Gua di Kemukus kan? Lo di Kemukus. Karena jalur lo beda kan, jalur spiritual kan? Iya. Kita orde baru, spiritual. Spiritual. Iya, bukan spiritual. Tapi lo lihat gini bahwa let's say, lu sepakat nggak ketika terlepas dari masalah hari ini kita ngomongin Ganjar bahwa gue lebih suka nggak pakai bahasa orang ketimuran ya, gue bilang kita orang Nusantara. Orang Nusantara itu ada adab, ada etika, ada unggah-ungguh, ono ilo ra ilo dalam melakukan semuanya. Kepatutan. Kayak gitu. Dan lu tadi ngelihat bahwa salah satunya adalah bukan sekedar, iya setiap orang pasti punya gagasan, setiap pasangan punya gagasan. Tapi kemudian ada hal beyond yang harus kita lihat, lu sepakat kan? Soal kepatutan itu. Iya, soal kepatutan. Karena memimpin bangsa ini kan bukan cuma soal bisa menjalankan program atau tidak, tapi mencontohkan. Iya. Ini soal keteladanan. Soal keteladanan. Iya. Kita krisis itu kok. Iya. Dan itu menjadi penting ya. Dan yang lebih penting sebetulnya hari ini, bangsa ini rindu bukan hadirnya seorang politisi, tapi seorang negarawan. Kita butuh negarawan hari ini. Leadership, fatherhood, statementship bahkan. Statementship. Bukan soal kepemimpinan, tapi kenegarawanan. Kenegarawanan. Kita nggak punya itu hari ini. So kalau lu bisa bilang, let's say, setelah semua orang nonton debat nih, kemarin debat kan masih ada 4 debat lagi, termasuk debat yang ditunggu masyarakat itu debat cawapres sebenarnya ya kan? Karena itu akan lebih menarik itu. Apakah nanti lu bayangin ya, Prof Mahfud. Ilmunya udah kita tahu, pengalaman jam terbang. Caimin bagaimana manuvernya? Wah. Yang satu anak presiden. Oh, itu udah cukup. Udah cukup. Cukup mengkhawatirkan gitu. Enggak perlu, artinya itu satu jaminan kemenangan kok itu hari ini. Oke. Sarkas ya. Ya, itu jaminan kemenangan. Tapi nggak perlu lagi. Tapi gini, let's say ketika kita punya suara suara kita turut menentukan arah langkah bangsa ini. Harus milih yang gimana sih? Lu nanya ke siapa nih? Namanya ke lu lah. Maksudnya suara gue kemana gitu? Bukan suara lu kemana. Masukan lu, nasihat lu sebagai orang tua.
Yang sama negeri ini aja tuaan lu dibanding negeri ini ya kan. Anjing. Gini, hari ini kalau buat gue pesan gue cuma satu. Suara itu hari ini nggak lebih cuman kuantitatif, Oke. bukan kualitatif. Oke. Artinya sadarlah itu, Ya. gitu, bahwa jumlah suara itu pada akhirnya tidak merepresentasikan Ya. apapun. Gitu. Ya. Tapi bahwa itu penting ya. Oke. Pastikan saja bahwa suara itu memang merepresentasikan. Ya. Saya kemarin bikin satu postingan lah. Saya mengatakan, ya bangsa yang bodoh memang hanya dipimpin oleh orang-orang yang bodoh. Mari kita buktikan bahwa ini bukan. Jadi Ini kalau bukan lu bangsa nggak yang mau bodoh. disebut bodoh, Nah. pilihlah pemimpin yang nggak bodoh. Iya, Ya, sederhana itu. sederhana itu. Kalau gue jangan bilang, lihat rekam jejaknya. Ya. Kalau kata Pramudia, kalau seorang sudah pernah membunuh, maka kriminal hal kejahatan yang lainnya akan menjadi biasa. Oh, iya. Lihat rekam jejaknya. Oke. Ada darah nggak di tangannya? Kalau menurut gue gitu. Yang kedua adalah lihat programnya membumi atau tidak. Karena kalau nggak membumi ya, Karena darah itu bukan di tangannya. Kadang-kadang darah itu di lidahnya. bahaya ya. Karena kalau- ucapan itu kemudian yang melakukan orang lain. Soalnya Iya, 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 Dia iya. yang nyuruh tapi yang melakukan orang lain. kata adalah senjata misalnya gitu ya. Oke, kalau gitu kita masih punya narsum yang lain Nah, dan kita akan kayaknya format gengbeng ini menarik. Asik. Iya, jadi gua buka gitu Iya, kan. kan. Foreplay ya Iya, kan. Lu hajar hantam gitu kan. Oke, warga konteks. Demikian kita obrolan kita di luar konteks. So, ikuti terus program-program di Konteks First. Ada si Falcon, ada Kontekspedia, ada Konteks Trivia. Kemudian ada di luar konteks, dan yang jelas program-program kita bukan program kaleng-kaleng. oh nggak kaleng-kaleng. So, tetap di dalam konteks karena kita harus berpikir sesuai konteks supaya kita nggak jadi orang Bodoh. bodoh. Oke, gua Jo. Gua Dandi Mahendra. Sampai jumpa. Ketemu lagi ya.